Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Di video tutorial kali ini kita akan belajar membuat viola doily dengan model seperti ini. Viola doily ini adalah pola yang didesain dan ditulis oleh Aki Kasaishi tahun 2020. Untuk mendapatkan polanya ini, teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi ya. Nah, viola doily ini bisa sahabat rajut gunakan sebagai hiasan dinding atau sebagai aplikasi waktu membuat tas rajut. Sudah penasaran bagaimana cara membuat viola doily yang cantik ini? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke tutorialnya. Oke, untuk membuat viola doily ini saya siapkan untuk benangnya. Ini saya pakai benang katun Bali small ply. Lalu untuk hakpennya saya pakai ukuran 3/0. Lalu kita juga siapkan gunting, jarum kristik, dan penanda. Oke, kalau sesuai polanya teman-teman bisa pakai benang lace, dan untuk hakpennya bisa pakai ukuran 1/0 atau 2/0 ya. Nah, karena ini saya menggunakan benang katun Bali dan hakpennya 3/0, otomatis nanti hasil jadinya akan lebih besar kalau dibandingkan contoh yang ada di pola. Kita awali membuat viola doily ini dengan magic ring. Kunci dengan 1 rantai. Nah, teman-teman juga bisa membuat 5 rantai lalu di slip stitch di rantai pertama untuk membuat lingkaran awalnya. Selanjutnya kita isi magic ring ini dengan 16 DC. Di sini saya akan buat dulu satu pengganti DC. Seperti kita membuat SC lalu tambah dengan 2 rantai. Oke. Di sini kita pasang penanda. Lanjut kita buat DC di dalam magic ring ini hingga totalnya ada 16. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 16 DC dalam magic ringnya. Kita bisa akhiri dengan slip stitch di DC yang pertama. Oke, di sini ekor benangnya sudah saya tarik kencang sehingga di bagian tengah lubangnya sudah tertutup. Dan round pertama selesai, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang kedua. Kita buat satu rantai dulu naik. Nah, di lubang yang pertama ini kita akan buat satu pengganti DC. SC lalu tambahkan 2 rantai. Pasangkan lagi penandanya untuk stitch yang pertama. Ini terhitung sebagai 1 DC, lalu kita buat 1 rantai. Kita menuju lubang berikutnya, kita buat 1 DC. Dan 1 rantai. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran.
Selesai membuat satu DC dan satu rantainya sebanyak 16 kali, kita sudah bisa slip stitch di DC yang pertama. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan round yang kedua, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ketiga. Polanya kita buat back post double crochet dan 2 rantai sebanyak 16 kali. Caranya di sini kita buat dulu satu rantai. Tarik agak tinggi. Nah, di sini kita akan buat back post double crochet. Caranya kaitkan benang ke hakpen. Lalu dari belakang kanan kita keluar di sebelah kirinya badan DC. Ambil benang. Oke, seperti ini. Kita masuk di 2 serat dulu. Lalu 2 serat lagi. Di sini kita pasangkan penanda. Selanjutnya kita buat 2 rantai menuju lubang berikutnya di batang DC yang berikutnya. Kita masuk kanan belakang, lalu keluar kiri, ambil benang. Ada 3 serat, 2, 2. Kita tambahkan 2 rantai. Nah, kita ulangi pola yang sama seperti ini 1 putaran. Selesai 1 putaran, kita selalu akhiri setiap round dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, round yang ketiga sudah selesai, hasilnya seperti ini. Jadi yang bagian tengah ini jadi masuk ke dalam gitu ya teman-teman. Ini terlihat timbul keluar. Lanjut, kita akan mengerjakan round yang keempat. Kita buat 5 front post double crochet yang dijadikan popcorn, lalu kita tambahkan 3 rantai, diulangi sebanyak 16 kali. Bagaimana caranya? Di sini kita buat dulu 1 rantai, lalu saya akan membuat 1 pengganti front post double crochet. Kalau tadi back post kita dari belakang masuknya, sekarang kita masukkan hakpen dari depan kanan, keluar kiri. Ambil benang. Nah, ini saya buat dulu penggantinya ya. Jadi seperti SC, lalu ditambah 2 rantai. Kita pasangkan penanda. Lanjut, kita tambahkan 4 front post double crochet lagi. Supaya lebih mudah, teman-teman bisa posisikan seperti ini ya. Jadi kita buat DC-nya di batang DC ini. Nah, seperti ini caranya. Tiga, 4, 5. Selesai membuat 5 DC front post ya. Nih, selanjutnya ini kita tarik dulu, kita kembali ke front post double crochet yang pertama.
kita ambil benangnya, jadikan satu. Oke, ini hasil jadinya 5 front post double crochet. Lalu kita tambahkan 3 rantai ya, 1 2 3. Nah, polanya seperti ini, kita akan ulangi 1 putaran. Jadi supaya lebih mudah, kita posisikan DC nya seperti ini untuk membuat 5 DC. Front post double crochet sebanyak 5. Tarik, kembali ke DC pertama, ambil benang, jadikan satu, tambahkan 3 rantai. Round yang keempat sudah selesai, hasilnya seperti ini ya sahabat rajut, semakin terlihat timbulnya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan round yang kelima. Kita buat slip stitch dulu menuju ruang 3 rantai yang ada di sini. Nah, di ruang 3 rantai ini kita buat 1 SC, pasangkan penanda. Selanjutnya kita buat 5 rantai, dan 1 SC lagi di ruang 3 rantai berikutnya. Tambahkan 5 rantai. Nah, kita ulangi polanya yang sama seperti ini 1 putaran ya. Saya sudah menyelesaikan round yang kelima, hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang keenam. Di sini kita akan buat slip stitch dulu menuju rantai yang ketiga, supaya kita bisa berada di tengah-tengahnya ruang 5 rantai. Oke, selesai slip stitch 3 kali. Mulai dari tengah-tengahnya ruang 5 rantai ini, kita buat 1 SC dulu, 1 rantai naik, lalu kita buat SC masuk di ruang 5 rantai ya. Pasangkan penanda. Di ruang 5 rantai yang berikutnya kita buat 9 DC. 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, polanya untuk round yang keenam seperti ini. Kita akan ulangi 1 putaran. Jadi di ruang 5 rantai berikutnya kita buat 1 SC lagi. Di ruang 5 rantai yang berikutnya kita buat 9 DC lagi.
Saya sudah menyelesaikan round yang ke-6, hasilnya seperti ini, seperti kelopak bunga ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ke-7. Untuk mengawali round yang ke-7, kita buat dulu 2 rantai naik. Nah, lalu kita akan mengerjakan di bagian DC ini, kita buat back post double crochet. Caranya, kaitkan benang ke hakpen, dari belakang kita masuk kanan keluar kiri, ambil benang, ada 3 serat di hakpen, kita masuk di 2 serat dulu, lalu 2 serat lagi. Setelah membuat 1 BPDC, kita tambahkan 1 rantai. Kita ulangi polanya 9 kali. Dua, tiga, empat, 9 BPDC plus 1 rantai, hasilnya seperti ini. Yang bagian ini jadi timbul keluar ya. Lalu kita skip bagian SC ini, kita langsung membuat BPDC lagi di bagian DC nya. BPDC dan 1 rantai. Oke, kita lanjutkan cara kerja yang sama, 1 putaran. Untuk mengakhiri round yang ke-7 ini, kita lakukan slip stitch-nya di BPDC yang pertama ya, bukan yang di 2 rantai naik tadi. Oke. Sampai di sini round yang ke-7 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang ke-8. Di sini kita buat 1 rantai dulu. Nah, di bagian back post double crochet ini kita akan buat front post single crochet. Jadi kita lewat depan, kanan keluar kiri, ambil benang, 2 serat langsung dijadikan 1. Di sini kita pasang penanda sebagai stitch yang pertama. Lalu kita buat 1 rantai. Kita ulangi di back post double crochet yang berikutnya. Kita buat 1 front post single crochet. Lalu tambahkan 1 rantai. Kita ulangi sebanyak 9 kali. Nah, setelah 9 kali hasilnya seperti ini. Di sini yang terakhir kita bukan membuat 1 rantai, tapi kita buat 3 rantai. Baru kita menuju ke BPDC kelopak berikutnya. Di sini kita buat front post single crochet lagi, lalu 1 rantai. Oke, polanya seperti itu ya. Jadi di bagian kelopak kita buat 1 front post single crochet dan 1 rantai. Lalu nanti di pertemuan antara kelopak kita buat 3 rantai seperti ini. Sampai di sini saya sudah menyelesaikan round yang ke-8 ya sahabat rajut, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ke-9. Untuk round yang ke-9 akan kita mulai dari ruang 3 rantai ini. Jadi kita buat slip stitch dulu ya.
slip stitch di rantai dan di FPSC sampai bertemu dengan ruang 3 rantai. Oke, sekarang saya di sini sudah sampai di ruang 3 rantai. Di sini kita buat 1 rantai dulu ya. Nah, di ruang 3 rantai ini kita akan buat 3 treble crochet. Jadi untuk awal di sini saya akan buat dulu 1 pengganti treble crochetnya. 1 SC ditambah 3 rantai seperti ini. Pasangkan penanda. Lalu kita buat 2 treble crochet lagi di sini. Caranya kaitkan benang ke hakpen 2 kali, masuk di lubang 3 rantai, ambil benang. Di sini kita punya 4 serat. Kita masuk di 2 serat dulu. 2 serat lagi dan 2 serat terakhir. Kaitkan benang ke hakpen 2 kali, masuk di ruang 3 rantai, ambil benang. Ada 4 serat, kita masuk di 2 serat dulu, tersisa 3, masuk di 2 serat lagi, tersisa 2, jadikan 1. Oke, jadi di sini kita sudah punya 3 treble crochet dalam ruang 3 rantai. Selanjutnya kita buat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut kita buat SC di BPDC row ke-7 ini ya, round ke-7 ini. Kita buat di BPDC yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini jadi stitchnya yang ada di bagian belakang. Buat SC, lalu 5 rantai lagi. Seperti ini, ulangi polanya 1 putaran. Oke, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai mengerjakan hingga round ke-9. Hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round yang ke-10. Oke, kita buat dulu 1 rantai. Di treble crochet yang pertama kita buat 2 DC increase. Saya buat dulu 1 pengganti DC, pasangkan penanda, lalu tambahkan 1 DC lagi di lubang yang sama. Di treble crochet yang kedua kita buat 3 DC increase. 1, 2, 3. Di treble crochet yang ketiga kita buat 2 DC increase. 1, 2. Nah, berarti sampai di sini kita sudah punya 7 DC. Selanjutnya kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Menuju SC yang ada di tengah ini, kita buat 1 tusuk popcorn. Caranya kita buat 5 DC dulu di lubang yang sama. 2,
3, 4, 5. Tarik benangnya agak panjang. Kita kembali ke DC yang pertama, ambil benangnya, tarik. Oke, kita sudah selesai membuat 5 DC popcorn. Lalu kita tambahkan 3 rantai lagi. Nah, seperti ini pola untuk round yang ke-10. Kita ulangi 1 putaran. Round yang ke-10 sudah selesai sahabat rajut. Hasilnya seperti ini. Kalau rajutannya sahabat rajut mulai terlihat tidak stabil seperti ini ya, ini nggak apa-apa, kita lanjutkan aja dulu sesuai pola. Nanti di akhir kita akan lakukan yang namanya proses blocking supaya hasil rajutan ini motifnya lebih sempurna lagi. Itu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut mengerjakan round ke-11. Kita buat dulu satu pengganti DC. Nah, kita akan buat 2 DC increase-nya sebanyak 3 kali. Di DC pertama, kedua, dan ketiga. Tapi untuk awal ini yang pertama kita isi 1 DC saja, tapi nanti di akhir round kita tambahkan 1. Jadi sekarang kita langsung menuju DC yang kedua. Kita buat 2 DC increase. Begitu pula di DC yang ketiga. Nah, di DC yang keempat, yang bagian paling puncak, ini kita buat 3 DC increase. 1, 2, 3. Lalu kita buat 2 DC increase lagi di DC kelima, 6, dan 7. Nah, hasilnya seperti ini. Sampai di sini saya mendapatkan total 14 DC. Selanjutnya kita buat 1 DC di bagian popcorn. Oke, seperti ini. Lanjut kita menuju kelopak yang berikutnya. Kita buat 2 DC increase 3 kali. Lalu 3 DC increase di DC yang keempat. Dan 2 DC increase di DC kelima, 6, dan 7. Nah, jadi untuk kelopak yang kedua ini total DC-nya ada 15. Kita tambahkan 1 DC lagi di bagian popcorn. Oke, kita ulangi polanya 1 putaran. Oke, di sini kita sudah sampai di kelopak yang pertama lagi. Terakhir kita buat 1 DC di lubang yang sama dengan stitch pertama. Baru kita buat slip stitch.
Oke, sampai di sini round yang ke-11 sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya, sahabat rajut. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-12. Untuk round yang ke-12, di sini kita mulai dengan membuat satu rantai, lalu SC. Satu, pasangkan penanda. Dan satu SC lagi di lubang berikutnya. Oke, kita punya 2 SC. Selanjutnya kita akan membuat 2 front post treble crochet decrease. Jadi kita kaitkan dulu benangnya ke hakpen sebanyak 2 kali. Nah, front post treble crochetnya ini kita kerjakan di round yang ke-10 di sini. Kita masuk di DC yang pertama, masuk kanan keluar kiri seperti ini, ambil benang, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1, tersisa 2 serat kita biarkan dulu. Kita buat lagi front post treble crochet. Kali ini kita masukkan hakpen di DC ketiga. Jadi yang DC kedua ini kita skip. Kita masuk kanan keluar kiri, ambil benang. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 serat. Masuk di 2 serat dulu, lalu 2 serat lagi, tersisa 3 serat kita jadikan 1. Nah, seperti ini hasil jadinya 2 front post treble crochet decrease. Selanjutnya kita skip stitch yang ada pas di bagian belakangnya decrease ini. Kita skip 1, kita masuk di lubang berikutnya, kita buat 1, masuk lagi di lubang berikutnya, 2, 3. Kita buat 3 SC dan kita sudah bertemu dengan stitch yang ada di bagian puncak. Jadi kalau tadi di tengah ini kita punya 3 DC increase, ini kita sudah bertemu dengan DC yang kedua. Nah, di sini kita akan buat 2 front post treble crochet decrease lagi. Caranya sama seperti tadi. Kaitkan benang ke hakpen 2 kali. Kali ini kita masuk di DC yang ketiga. Satu, 2. Tersisa 2 serat, biarkan dulu. Dan kita masuk di DC yang kelima. Ini ya, DC ketiga, kita skip DC keempat. Masuk ke DC kelima, 1, 2, tersisa 3 serat kita jadikan 1. Kita skip DC yang puncak tadi, di lubang berikutnya kita buat 3 SC, 2, 3. Oke, patokannya di sini masih tersisa 4 DC ya. Lanjut kita buat lagi 2 front post treble crochet decrease. Kali ini kita masukkan hakpennya di DC yang kelima. Dan DC yang ketujuh, ini yang paling ujung. Tiga serat jadikan 1. Kita skip 1 lubang yang di bagian belakang. Kita buat lagi 3 SC. Oke,
Hasilnya seperti membentuk kelopak daun gitu ya sahabat rajut. Sekarang kita akan buat 2 front post treble crochet lagi, decrease. Kali ini kita masuk di DC yang ke-7. Dan DC yang pertama dari kelopak berikutnya. Nah, seperti ini. Lalu kita skip DC yang tengah, atasnya popcorn. Kita buat 1 SC ya di DC yang pertama. Oke, polanya seperti ini. Kita ulangi 1 putaran. Sampai di sini saya sudah menyelesaikan round ke-12. Hasil jadi motifnya terlihat seperti ini. Cantik banget ya sahabat rajut. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-13. Di sini kita awali dengan 1 rantai SC. Kita pasang penanda dulu. Lalu kita buat 1 SC lagi di lubang berikutnya. Selanjutnya kita buat front post single crochet. Kita kerjakan di bagian decrease ini. Jadi dari sebelah kanan kita masuk di FPTR yang kanan, keluar dari FPTR yang kiri seperti ini ya. Kita ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Lanjut kita buat 3 SC di sini di bagian SC ini ya. 1 2 3. Bertemu dengan bagian decrease lagi. Untuk yang decrease kedua ini kita buat 5 rantai. 1 2 3 4 5. Selesai membuat 5 rantai, kita skip stitch yang decrease ini, masuk di bagian SC. Kita buat 3 SC. 1 2 3. Di sini kita sudah bertemu dengan decrease yang ketiga. Kita buat front post single crochet. Lalu kita buat 3 SC lagi. Dimulai dari stitch ini. 1 2 3. Bertemu dengan decrease yang keempat, kita buat front post single crochet lagi. Nah, kemudian di sini kita tambahkan 1 SC. Polanya seperti ini. Kita akan ulangi 1 putaran. Jadi dari sini kita tambahkan seperti bagian awal 2 SC. Nah, jumlahnya jadi pas ada 3 SC di antara front post ya. Saya akan kembali setelah menyelesaikan 1 putaran. Round yang ke-13 sudah selesai sahabat rajut. Hasil jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita akan lanjut mengerjakan round ke-14. Di sini kita awali dengan membuat 1 rantai dulu, lalu SC di stitch yang pertama.
pasang penanda. Kita buat 1 SC lagi di 2 lubang berikutnya. Oke, kita sudah punya 3 SC sekarang. Selanjutnya kita skip 3 lubang, kita bertemu dengan ruang 5 rantai. Di sini kita akan buat 9 double crochet. Satu, 2, 3, 8, 9. Selesai membuat 9 DC di ruang 5 rantai. Selanjutnya kita skip lagi 3 lubang, lalu kita buat SC di 3 lubang berikutnya. 1, 2, 3. Seperti ini. Selanjutnya kita buat 5 rantai. Kita skip 3 lubang di bawahnya, lalu kita membuat 3 SC lagi. Nah, dari sini ini sudah pengulangan pola ya, sahabat rajut. Skip 3 lubang, bertemu dengan ruang 5 rantai, kita buat 9 DC lagi. Nah, seperti ini ya polanya. Kita akan ulangi 1 putaran. Nah, saya sudah berada di akhir round ke-14. Di sini kita akan buat pengganti 5 rantai. Caranya dengan membuat 2 rantai terlebih dahulu. Lalu kita buat 1 DC di stitch yang pertama. Nah, seperti ini hasil jadinya jika round ke-14 sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round ke-15. Kita awali dengan 1 rantai dulu. Lalu kita buat 2 SC di sini di ruang 5 rantai. 1, 2. Lanjut kita buat 2 rantai. Lalu di bagian DC yang ada di sini kita buat 1 BPDC, masuk dari belakang, kanan keluar kiri, ambil benang, lalu 2 rantai, 1, 2. Kita ulangi polanya sebanyak 9 kali. 1 BPDC dan 2 rantai. Selesai membuat 1 BPDC dan 2 CH sebanyak 9 kali, hasilnya seperti ini. Di bagian ini jadi timbul ya, sahabat rajut. Selanjutnya ini kita buat 1 SC di ruang 5 rantai. Nah, jadi polanya seperti ini. Kita akan ulangi 1 putaran. Berarti dari sini kita buat 2 SC lagi. Jadi di ruang 5 rantai kita punya 3 SC. Saya sudah menyelesaikan round yang ke-15, sahabat rajut. Hasil jadinya semakin cantik.
Kita akan lanjut mengerjakan round ke-16. Di sini kita buat dulu satu rantai, lalu kita buat satu SC di stitch yang pertama. Lanjut kita tambahkan 2 rantai. Nah, sekarang kita akan membuat 5 front post double crochet popcorn lagi, sama seperti yang ini. Nah, jadi caranya kita masuk dulu di DC yang pertama. Masuk kanan, keluar kiri, ambil benang, kita buat 5 DC dulu. Nah, supaya lebih mudah, kita arahkan ke samping seperti ini. Tiga, 4, 5. Kembali ke DC pertama, ambil benang. Oke, 5 FP DC popcornnya sudah jadi. Kita tambah dengan 2 rantai. Kita buat sebanyak 3 kali di BPDC yang pertama, kedua, dan ketiga. Selesai membuat 3 kali, di BPDC yang keempat kita buat lagi 5 FPDC popcorn. Lalu kita tambahkan 1 rantai. Di BPDC yang kelima kita buat 5 DC increase. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat 1 rantai dan 5 FPDC popcorn lagi plus 2 rantai di BPDC yang tersisa. Nah, hasil jadi polanya seperti ini sahabat rajut. Kita tinggal ulangi polanya 1 putaran. Jadi dari sini kita kembali membuat SC di SC yang kedua. Dua rantai dan buat popcorn lagi di sini, sama seperti bagian ini ya. Saya sudah berada di akhir round ke-16. Di sini kita akan buat 1 DC sebagai pengganti 2 rantai yang terakhir. Kita buat DC-nya masuk di stitch pertama. Oke, sahabat rajut, saya sudah menyelesaikan round ke-16 dan hasil jadi motifnya terlihat seperti ini ya. Semakin terlihat teksturnya. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan round ke-17. Untuk round ke-17 akan kita mulai dari ruang 2 rantai yang ada di sini. Jadi ini kita tarik panjang dulu. Kita menuju ruang 2 rantai yang ada di belakangnya. Ambil benang. Di sini kita akan mulai dengan membuat pengganti DC, seperti membuat SC dan tambahkan 2 rantai. Kita lanjut menuju kelopak yang berikutnya di sini.
Kita skip 2 rantai 1 SC dan 2 rantai yang ada di bawah. Kita langsung masuk ke ruang 2 rantai yang ada di antara popcorn. Di sini kita buat 3 DC. Di ruang 2 rantai yang sama. Nah, hasilnya seperti ini. Kita buat sebanyak 3 kali ya. 1, 2, 3. Kita sudah membuat 3 DC sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita buat 1 rantai. Kita bertemu dengan bagian 5 DC increase di tengah. Di DC yang pertama kita buat 5 FPDC popcorn. Sama seperti yang bagian ini. Lima FPDC popcornnya sudah jadi. Kita tambahkan 2 rantai. Kita skip DC yang kedua. Di DC yang ketiga kita buat 5 FPDC popcorn lagi. Oke, kita lanjut buat 2 rantai. Lanjut, kita skip DC yang keempat. Di DC yang kelima kita buat 5 FPDC popcorn lagi. Seperti ini, dan kita tambahkan 1 rantai. Dari sini kita buat 3 DC di ruang 2CH. Lakukan sebanyak 3 kali. Nah, jadi untuk round ke-17 polanya seperti ini ya sahabat rajut. Ini DC yang terakhir adalah pengulangan pola dari stitch pertama ini. Kita akan ulangi polanya 1 putaran. Kita langsung menuju kelopak berikutnya. Di sini masuk di ruang 2 rantai antara popcorn, buat 3 DC lagi. Saya sudah menyelesaikan round ke-17. Hasil jadi motif di bagian kelopaknya terlihat seperti ini ya sahabat rajut. Semakin cantik. Selanjutnya kita akan mengerjakan round ke-18. Ini adalah round yang terakhir untuk viola doily ini. Kita buat dulu 2 rantai. Nah, sekarang kita akan buat back post double crochet di sini, di DC yang terakhir. Kita biarkan dulu, jangan diselesaikan. Lalu kita buat lagi di DC yang pertama di sini. Ada 3 serat, kita jadikan 1. Jadi di sini kita buat 2 BPDC decrease. Pasangkan dulu penanda, ini adalah stitch yang pertama. Selanjutnya kita buat BPDC di 8 DC ini. Satu,
2, 3, 4, 8. Saya sudah selesai membuat 8 BPDC. Langkah selanjutnya, kita masuk di ruang satu rantai yang ada di sini. Kita buat 1 SC. Kita skip popcornnya. Kita masuk di ruang 2 rantai. Kita buat 1 SC. Lalu 3 rantai. 3 rantai ini kita jadikan picot, kita slip stitch kembali di SC nya, lalu tambahkan 1 SC lagi, masih di ruang 2 rantai yang sama. Lanjut kita buat 5 rantai, 3, 4, 5. 5 rantai ini kita jadikan picot juga. Kita kembali slip stitch di bagian SC. Lalu kita menuju ruang 2 rantai berikutnya. Kita buat 1 SC, 3 rantai, kita jadikan picot, tambahkan 1 SC lagi, masih di ruang 2 rantai yang sama. Nah, hasilnya di bagian puncak seperti ini ya, sahabat rajut. Kita menuju ruang 1 rantai, buat 1 SC. Nah, selanjutnya kita akan buat 8 BPDC lagi. Dan hasil jadinya seperti ini. Tersisa 1 DC yang terakhir. Dari sini kita sudah mulai pengulangan pola yang sama seperti ini ya. Kita buat 2 BPDC decrease di DC yang terakhir, dan DC yang pertama kelopak berikutnya. Oke, kita ulangi cara yang sama 1 putaran. Nah, saya sudah selesai mengerjakan round yang ke-18. Hasil jadi motifnya kalau sudah lengkap seperti ini ya, sahabat rajut. Cantik banget. Motifnya juga banyak teksturnya. Di sini terakhir kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya ya. Kita potong benangnya agak panjang. Nah, di sini kita skip. Ini bagian yang kita slip stitch, lalu kita skip 1. Di lubang berikutnya kita ambil benang dari belakang. Lalu masuk lagi di serat hasil dari slip stitch. Nah, seperti ini. Lalu di sini ekor benangnya akan kita rapikan, kita slip-slipkan dengan bantuan jarum kristik. Oke, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan semua sisa benangnya. Ini untuk tampilan bagian belakang dan ini untuk tampilan bagian depannya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya kita lakukan blocking.
Dan kalau sudah kita blocking, hasil jadi rajutannya terlihat seperti ini sahabat rajut. Jadi sudah tidak membentuk lingkaran seperti ini, tapi bagian sudut-sudutnya terbentuk ya. Nah, inilah fungsi blocking, jadi untuk membuat motifnya terlihat semakin sempurna. Untuk tutorial bagaimana cara blocking yang lengkap step by stepnya sudah pernah kami share di video tutorial kami sebelumnya di link yang ini ya. Nah, jadi kelihatan banget ya bedanya sahabat rajut antara yang belum di blocking dan yang sudah di blocking. Kita akan ukur dulu hasil jadi viola doily ini ya. Pertama kita ukur dulu yang belum di blocking. Untuk yang belum di blocking, diameternya berukuran kurang lebih 25 cm. Nah, sedangkan yang sudah di blocking ini bentuknya seperti ini. Kita akan ukur dari ujung ke ujung. Dia berukuran 26,5 cm. Ya, sama ya sahabat rajut, ukurannya 26,5 cm kalau yang sudah di blocking. Kalau yang belum tadi dia di 25 cm. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat viola doily yang cantik desain oleh Aki Kasaishi. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.